Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma dari kelas 242A. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari Pak Adi SEMM, yaitu materi pengambilan keputusan yang etis. Adapun pengertian pengambilan keputusan yang etis adalah proses memilih tindakan atau kebijakan berdasarkan prinsip moral dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan tertentu, baik dalam bisnis, pemerintahan, maupun kehidupan sosial. Keputusan etis tidak hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi atau efisiensi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan pihak-pihak terlibat. Adapun definisi pengambilan keputusan yang etis. Pengambilan keputusan yang etis dapat didefinisikan sebagai proses pemilihan tindakan yang sesuai dengan standar moral dan prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam suatu lingkungan. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan yang etis bukan hanya tentang mematuhi aturan hukum, tetapi juga tentang melakukan apa yang benar menurut nilai-nilai moral dan sosial. Baik, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang etis. Dalam praktiknya, pengambilan keputusan yang etis dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya. 1. Norma dan nilai sosial. Setiap masyarakat memiliki standar moral yang berbeda yang mempengaruhi bagaimana keputusan etis diambil. 2. Budaya organisasi. Nilai norma dalam suatu perusahaan atau institusi dapat menentukan standar etika dalam pengambilan keputusan. 3. Hukum dan regulasi. Peraturan yang berlaku dalam menjadi panduan atas batasan dalam pengambilan keputusan yang etis. 4. Tekanan dari pemangku kepentingan. Kepentingan pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan masyarakat bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat. 5. Dampak jangka panjang. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Adapun tahapan dalam pengambilan keputusan yang etis. Untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat bersifat etis, berlaku dilakukan beberapa langkah sistematis, yaitu 1. Identifikasi masalah. Tentukan situasi atau dilema yang memerlukan keputusan etis. 2. Kumpulkan informasi. Kaji semua data dan fakta yang relevan dengan masalah yang dihadapi. 3. Evaluasi alternatif. Tinjau berbagai pilihan berdasarkan prinsip etika. 4. Pilihan alternatif terbaik. Ambil keputusan yang paling sesuai dengan nilai-nilai etis. 5. Implementasi keputusan. Laksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. 6. Evaluasi dan refleksi. Tinjau kembali dampak keputusan yang telah dibuat dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Adapun contoh kasus pengambilan keputusan yang etis. Untuk memahami lebih lanjut, berikut beberapa contoh penerapan pengambilan keputusan yang etis dalam berbagai bidang. 1. Dalam bisnis, sebuah perusahaan farmasi menemukan bahwa produksi memiliki efek samping yang berbahaya. Secara etis mereka harus menarik produk tersebut dari pasaran meskipun mengalami kerugian finansial. 2. Dalam pemerintahan, seorang pejabat yang menerima suap untuk memenangkan tender proyek memilih untuk melaporkannya demi menjaga integritas dan transparansi. 3. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang karyawan menemukan kesalahan dalam laporan keuangan yang dapat merugikan pelanggan. Secara etis, ia melaporkan kesalahan tersebut kepada manajemen meskipun bisa berdampak pada citra perusahaan. Baik, adapun kesimpulan dari materi ini yaitu pengambilan keputusan yang etis merupakan bagian penting dalam kehidupan profesional dan sosial. Keputusan yang dibuat harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab dengan mengikuti langkah-langkah sistematis serta mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi keputusan. Seseorang dapat mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan tetapi juga bermoral dan berkelanjutan. Baik, itulah tadi video presentasi saya. Sekian dari presentasi ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.